Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Cerita Malam. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung saja ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah penumpang horor. Romi dan Yuli, dua sejoli yang sedang dimabuk asmara, memutuskan untuk menghabiskan malam minggu mereka dengan menonton film di bioskop. Bioskop yang terletak di pusat kota itu selalu ramai di akhir pekan, apalagi dengan film terbaru yang sedang tayang. Mereka berdua sudah memesan tiket secara online, memastikan mereka mendapatkan tempat duduk yang nyaman untuk menikmati film bersama. Romi menjemput Yuli di rumahnya dengan sepeda motor kesayangannya. Yuli yang sudah siap dengan pakaian kasual dan riasan tipis menyambut Romi dengan senyuman manis. Mereka berdua naik motor. Yuli memeluk erat Romi dari belakang, menikmati angin malam yang sejuk menerpa wajah mereka. Sesampainya di bioskop, mereka segera menuju ke counter makanan untuk membeli popcorn dan minuman. Aroma popcorn yang baru matang menguat di udara, membuat perut mereka keroncongan. Mereka memilih popcorn ukuran besar dan 2 gelas minuman soda, lalu bergegas masuk ke dalam studio. Film yang mereka tonton adalah sebuah drama romantis yang mengharukan. Romi dan Yuli larut dalam cerita, tertawa dan menangis bersama. Mereka saling menggenggam tangan mereka sesekali berbisik mesra. Namun, suasana berubah drastis saat film selesai, dan mereka mulai keluar dari gedung bioskop. Udara malam di jalanan yang dingin menusuk kulit, namun tidak sedingin hati Yuli yang terbakar amarah. Entah apa pemicunya, setelah obrolan terakhir, terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Pertengkaran hebat meletus di antara mereka. Di antara keheningan malam itu dan suara deru knalpot motor Romi, kata-kata kasar dan tuduhan saling terlontar, melukai perasaan masing-masing. Aku nggak tahan lagi sama sikapmu, Romi. Turunin aku sekarang juga, teriak Yuli dengan suara bergetar, air mata mengalir deras di pipinya. Romi, yang juga terbawa emosi, menghentikan motornya dengan kasar di pinggir jalan. Terserah, turun sana kalau kau mau, balasnya dengan nada tinggi. Yuli turun dari motor dengan tergesa-gesa, lalu berlari menjauh tanpa menoleh ke belakang. Romi yang masih dikuasai amarah langsung tancap gas meninggalkan Yuli sendirian di tengah jalan yang sepi. Romi yang terbawa emosi langsung melajukan motornya dengan kencang, meninggalkan Yuli yang menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Suara isak tangis Yuli perlahan menghilang di kejauhan, tergantikan dengan deru mesin motor Romi yang semakin menjauh. Namun, beberapa menit kemudian, amarah Romi mulai mereda. Ia mulai menyesali tindakannya yang gegabah. Ia tidak seharusnya meninggalkan Yuli sendirian di tengah malam, apalagi di tempat yang sepi dan gelap. Romi menghentikan motornya di pinggir jalan. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Ia menoleh ke belakang, berharap Yuli masih ada di sana. Namun, yang ia lihat hanyalah jalanan yang kosong dan gelap gulita. Yuli, maafkan aku, gumam Romi lirih, penyesalan terpancar jelas di wajahnya. Romi memutar balik motornya, memutuskan untuk kembali menjemput Yuli. Ia melaju dengan perasaan cemas, berharap Yuli baik-baik saja. Namun, ketika ia sampai di tempat ia menurunkan Yuli, ia baru menyadari bahwa tempat itu sangat dekat dengan sebuah makam tua yang terkenal angker. Bulu kuduk Romi merinding. Ia merasakan hawa dingin yang merasuk tulang. Ia melihat sekeliling, mencari sosok Yuli di antara bayang-bayang pohonan yang menjulang tinggi. Yuli, kamu di mana? Panggil Romi dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan malam yang mencekam yang menyambutnya. Romi memberanikan diri melangkah mendekati gerbang makam. Jantungnya berdebar kencang, rasa takut dan khawatir bercampur aduk dalam dirinya. Ia menyinari area sekitar dengan lampu motornya, berharap menemukan Yuli di sana. Tiba-tiba, matanya menangkap sesosok perempuan yang berdiri di samping gerbang makam.
Sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Yuli. Rambutnya terurai panjang diterpa angin malam. "Yuli," seru Romi lega. Ia bergegas menghampiri sosok itu, namun langkahnya terhenti saat ia melihat wajahnya. Wajah itu pucat pasi, matanya kosong tanpa ekspresi dan bibirnya membiru. Sosok itu bukanlah Yuli yang ia kenal. Romi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong. "Yuli, ini aku Romi," ucap Romi dengan suara bergetar, berharap sosok itu adalah Yuli yang sedang berpura-pura. Namun, sosok itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Romi memberanikan diri untuk mendekatinya lagi. Kali ini dengan langkah pelan dan hati-hati. Saat ia sudah berada beberapa meter dari sosok itu, tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang pucat pasi kini terlihat mengerikan, dengan mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar. Romi menjerit ketakutan dan berlari kembali ke motornya. Ia segera menyalakan mesin motor dan memacu gasnya sekencang mungkin, meninggalkan sosok mengerikan itu di belakangnya. Romi melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, berusaha mengabaikan perasaan yang tidak nyaman yang semakin kuat mencengkeramnya. Namun, semakin ia melaju, semakin ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Angin malam yang seharusnya menyegarkan, kini terasa seperti hembusan napas dari alam lain. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat sosok mengerikan itu mengejarnya. Namun, ia merasakan ada yang aneh. Motornya terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada yang membonceng di belakangnya. Romi memberanikan diri untuk melirik ke kaca spion. Dia melihat sesosok perempuan duduk di boncengnya. Perempuan itu mengenakan pakaian yang sama dengan apa yang dikenakan Yuli, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambutnya panjang. Romi melirik sesekali ke spion. Sosok perempuan yang ia boncengkan masih duduk diam, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tubuh perempuan itu tampak kaku dan tidak bergerak, seolah-olah ia hanyalah sebuah boneka yang tidak bernyawa. Romi mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya saja. Ia mencoba mengajak perempuan itu berbicara, namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, Romi merasakan sentuhan dingin di pinggangnya. Ia menoleh ke belakang, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Tangan perempuan itu yang tadinya terkulai lemas, kini melingkar erat di pinggangnya. Tangan itu terasa dingin dan kaku, seperti tangan mayat. Romi mencoba melepaskan tangan itu, namun cengkeramannya terlalu kuat. Ia semakin panik, namun ia tidak bisa berhenti. Ia harus selalu melaju, berharap bisa segera sampai di rumah Yuli dan melepaskan diri dari teror ini. Suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Bisikan-bisikan lirih, tawa mengerikan, dan jeritan kesakitan bercampur aduk, membuat kepalanya terasa mau pecah. Ia merasa seolah-olah sedang berada di dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Romi melirik lagi ke kaca spion. Wajah perempuan itu kini terlihat jelas. Kulitnya pucat pasi, matanya melotot dengan tatapan kosong, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menghitam. Romi menjerit ketakutan, namun suaranya tenggelam dalam deru mesin motornya. Ia berusaha mempercepat laju motornya, berharap bisa segera sampai di rumah Yuli dan melepaskan diri dari cengkeraman makhluk mengerikan itu. Namun, semakin ia memacu motornya, semakin kuat cengkeraman tangan perempuan itu di pinggangnya. Romi merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah energi hidupnya sedang dihisap oleh makhluk itu. Tiba-tiba motor Romi oleng. Ia kehilangan kendali dan motornya terjatuh.
Romi terbental ke aspal, tubuhnya terasa sakit dan lecet. Ia berusaha bangkit, namun kepalanya terasa pusing dan pandangannya kabur. Akhirnya, dia bisa berdiri. Ia melihat motornya tergeletak rusak parah. Namun, sosok perempuan yang tadi memboncengnya sudah tidak ada. Romi terengah-engah, ketakutan dan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, namun ia tahu bahwa ia harus segera pergi dari tempat itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Romi meninggalkan motornya dan berjalan menuju rumah Yuli yang hanya beberapa meter dari tempat ia terjatuh. Ia berharap bisa menemukan Yuli di sana dan meminta bantuan. Namun, ketika ia sampai di depan gang masuk desa, ia melihat Yuli sudah berdiri di teras rumah, sedang berbincang dengan Alex, saudara sepupu Yuli. Romi tertegun, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Yuli, panggil Romi dengan suara lemah. Yuli dan Alex menoleh ke arah Romi. Alex tampak terkejut, sementara Yuli hanya menatap Romi dengan tatapan kosong. Romi, kamu kenapa? Tanya Yuli dengan nada khawatir. Romi berjalan mendekati mereka. Tubuhnya masih bergetar. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami, mulai dari sosok misterius di makam hingga penampakan di bonceng motornya. Yuli dan Alex mendengarkan cerita Romi dengan seksama. Alex tampak tidak percaya, namun Yuli hanya diam, wajahnya semakin pucat. Setelah Romi selesai bercerita, Yuli akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa setelah Romi menurunkannya di pinggir jalan, ia merasa takut dan sendirian. Ia mencoba menghubungi Romi, namun tidak diangkat. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi Alex, satu-satunya orang yang bisa ia hubungi saat itu. Alex menjemput Yuli dan mengantarnya pulang. Mereka tiba di rumah beberapa menit sebelum Romi datang. Romi merasa lega sekaligus malu. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan berat dengan meninggalkan Yuli sendirian di malam hari. Ia meminta maaf kepada Yuli dan Alex. Lalu ditemani Alex, dia mengambil sepeda motornya yang rusak dan dititipkan di rumah Yuli. Lalu pulang ke rumahnya dengan diantar Alex dengan perasaan yang masih campur aduk. Kejadian malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Romi. Ia belajar untuk tidak mudah terpancing emosi dan selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Ia juga belajar untuk menghargai perasaan orang lain, terutama orang yang ia cintai. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, Romi bersyukur karena Yuli selamat dan tidak terjadi hal buruk padanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi lebih baik di masa depan. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami ya. Kita kembali lagi esok hari di jam yang sama. See you.